So I just want to share with you a little bit about our story. One of our first office in Jakarta was at City Loft, and we chose the place because it was a loft, and it was like a place where when we first started the business, we could have an office and we could also live upstairs, right? Because it's like an apartment loft unit, and more importantly, there was a lot of food downstairs. So we really love that place because as a small startup company, we could save on hotel, and we could actually start working and creating our business in Indonesia there. So we then had, we had not enough space at City Loft to fit more than 100 people. We had a growing business that we needed to, host customers, host our partners, right? And that's when we decided to actually find another location which would project a more professional image for us, as well as create a better place for all our team to be able to work well together, right? They can collaborate. So we want to create a place which is, designed for our people to collaborate better, designed for us to host events, to host customers, to host our partners, right? Therefore, we went around the city and we found this place in Sampona. Very good place, right near the MRTs, the main roads. Good food nearby as well. So most importantly, had a very, very good view. We could take up about half a floor, right? So which actually had enough space for all the activities that we wanted. Waktu kita membangun kantor ini, hal-hal yang kita perhitungkan ketika konstruksi adalah bagaimana kantor yang baru ini bisa menampung seluruh karyawan Poinstar. Karena ketika pandemi terjadi dan kita masih di kantor lama, di gedung lama City Loft, banyak teman-teman baru bergabung. Gitu. Sehingga jumlahnya kalau semua datang ke kantor, otomatis tidak akan muat di City Loft. Sehingga ketika kita memutuskan pindah ke kantor yang baru, struktur posisi-posisinya itu harus bisa menampung keseluruhannya. Sehingga makanya kita ada working area yang hampir tidak ada sekat-sekat di kaki gitu, sehingga duduknya bisa entah itu berjarak, entah itu berapat, entah itu mau dipakai 2 orang, 4 orang, 5 orang, bisa disituasikan. Terus kemudian kita juga memikirkan di tempat baru ini kita ingin melakukan lebih banyak lagi event, kita ingin melakukan lebih banyak lagi training, sehingga kita harus punya ruangan training juga yang memadai, yang bisa menampung cukup orang, 30-50 orang training. Dan juga kita ingin punya ruangan-ruangan meeting yang cukup ketika kita harus melakukan internal meeting ataupun kita melakukan meeting dengan pihak eksternal yang datang ke kantor. Selain itu, karena kita tahu bisnis kita banyak berhubungan dengan komunikasi dengan pihak ketiga atau external party, kita juga harus punya phone booth. Karena terkadang orang hanya butuh telepon cepat gitu dengan customer atau dengan klien atau dengan partner, butuh waktu 10 menit, 15 menit ataupun meeting yang sendiri, tidak perlu di ruang meeting yang besar tapi butuh kedap, maka kita buatkan phone booth yang cukup juga. Itu pertimbangan utama. Dan lain itu juga kita ada gudang pun dipisah, karena saat ini kita ada divisi hardware yang juga punya stok barang, sehingga gudangnya dipisah antara stoknya jualan sama barang-barang memang internal kebutuhan kantor. Dari poin-poin tersebutlah ketika kita mendesain ruangan tadi, mana yang ruangan bisa diakses oleh eksternal ketika datang. Jadi begitu orang datang dari luar, entah untuk event atau bertamu, dia tidak perlu mengganggu kondisi yang saat ini misalnya karyawan sedang bekerja. Jadi kalau kita ada event di ruang training, itu tidak akan mengganggu karyawan yang sedang bekerja karena aksesnya pun berbeda. Gitu. Dan juga kalau misalnya ada barang-barang datang, stok jualan,
ketika barang datang tersebut banyak besar dalam bentuk troli-troli, ada akses juga tertentu yang tidak mengganggu akses utama, sehingga tidak mengganggu orang bekerja juga. Tapi keamanannya pun kita perhatikan. Kita menggunakan keamanan access door yang sudah lebih advance lah. Ada intelijensinya dan juga security di dalamnya, tidak hanya sekedar untuk tap in tap out. Jadi poin-poin tadilah yang menjadi poin utama ketika kita melakukan desain dan konstruksi terhadap kantor yang baru. Jadi untuk fasilitas baru yang ada di kantor Pointstar Indonesia, khususnya di kantor Jakarta, itu sebenarnya ada cukup banyak ya. Yang pertama mungkin kita akan mulai dari main working area, di mana untuk main working area sendiri kita menggunakan konsep open space. Nah, diharapkan dengan konsep ini untuk tim Pointstar itu kita bisa saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian bisa langsung berdiskusi apabila ada isu, bisa saling mengenal juga, mungkin bukan hanya di departemen itu sendiri, tapi juga antar departemen. Lalu yang berikutnya kita ada ruang direktur, di mana ruangan ini digunakan ketika direktur kita datang berkunjung ke Indonesia. Beliau bisa membawa rekan bisnis atau customer, itu dengan ruangan yang lebih nyaman dan juga private. Selanjutnya ada ruangan General Manager. Jadi khusus untuk ruangan General Manager itu bisa digunakan untuk teman-teman Pointstar yang ingin melakukan meeting, diskusi, atau mungkin ingin melakukan konten atau podcast, itu bisa dilakukan di dalam ruangan General Manager. Kemudian kita juga ada ruangan Finance untuk teman-teman Pointstar yang ingin berdiskusi mengenai pekerjaan, bisa langsung ke ruangan Finance. Dan kita juga ada ruang People Operations, di mana ruang People Operations sendiri itu lebih terkait dengan HR, kemudian coordination, atau mungkin teman-teman yang mungkin ingin berdiskusi tentang new hiring, rekrutmen, itu bisa datang ke ruang People Operations. Kemudian hal yang baru lainnya, kita juga ada storage room, di mana untuk storage room ini sebenarnya kita ada dua ya untuk ruang storage room. Yang pertama itu untuk tempat menyimpan barang-barang marketing untuk merchandise, kemudian juga untuk filing dokumen. Dan yang kedua itu seperti yang diketahui, Pointstar juga menjual barang-barang hardware. Jadi kita juga menyimpan barang-barang hardware kita itu untuk stok hardware di dalam storage room gitu. Kemudian hal yang baru lainnya, kita juga ada phone booth, di mana untuk phone booth kita sebenarnya ada cukup banyak ya. Kita ada 4 phone booth, dan masing-masing phone booth itu dilengkapi dengan kedap suara. Jadi teman-teman Pointstar yang ingin melakukan panggilan keluar itu bisa langsung book phone booth kita dan bisa telepon ke customer mungkin atau ke vendor dengan lebih fokus. Kemudian kita juga ada training room, di mana training room kita ini cukup besar ya. Jadi untuk training room kita bisa up to 40 orang kurang lebih. Dan selain digunakan untuk training, tentunya ruangan training ini nantinya akan kita pergunakan juga untuk kegiatan-kegiatan internal. Seperti workout, karaoke dengan tim, dan kegiatan-kegiatan fun lainnya. Setelah itu yang tidak kalah menarik, kita ada juga chill room dan juga pantry area. Nah, untuk chill room sendiri, mungkin kalau teman-teman Pointstar setelah lelah bekerja seharian, itu kita menyediakan bean bag juga nantinya, dan juga ada games. Mungkin teman-teman bisa saling main bersama hanya untuk sekedar chill dan relax di dalam ruangan chill room. Kemudian untuk yang terakhir, kita juga ada pantry area, di mana pantry area ini kita menerapkan konsep cafe ya, seperti cafe. Jadi untuk teman-teman yang
lunch bareng atau mungkin minum coffee time atau tea time, itu bisa saling sharing atau berdiskusi pada saat makan siang bersama. Dengan adanya kantor baru, harapannya teman-teman Coinstar bisa lebih nyaman pada saat bekerja dari kantor, lalu juga bisa lebih berkolaborasi lagi satu sama lain, mungkin bukan hanya di departemennya sendiri, tapi juga antar departemen, sehingga bisa menciptakan budaya perusahaan yang positif.